Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Kepada yang saya hormati pimpinan Science Hunter Indonesia, pimpinan Ketikata, dan yang saya hormati Ibu Bapak guru peserta Mega Seminar Guru Milenial. Terima kasih atas kesediaan Ibu Bapak hadir dalam Zoom meeting pada siang hari ini. Perkenankan saya untuk bisa menyampaikan materi yang ketiga ini ya Ibu Bapak pada Mega Seminar ini dengan tema aplikasi OJS untuk guru milenial ya, publikasinya Guru Milenial. Di sini judul presentasi saya adalah Guru Milenial, publikasinya di OJS. Baik Ibu Bapak semuanya yang saya hormati, alhamdulillah kita dipertemukan dalam keadaan yang sehat semua Ibu Bapak, tidak kurang apapun. Saya mulai untuk kita pertama kali adalah pengenalan apa itu OJS ya Ibu Bapak, atau singkatannya Open Journal System. Di sini nanti saya akan menyampaikan ada 6 submateri ya Ibu Bapak semuanya. Yang pertama OJS itu sendiri, kemudian nanti kita akan membahas tentang citasi, kemudian publication ethic, kemudian plagiasi, manuskrip, dan yang terakhir adalah submission. Nah, 6 rangkaian ini Ibu Bapak semuanya terintegrasi dalam sebuah sistem yang namanya OJS. Jadi Ibu Bapak untuk kondisi saat ini ya, atau era milenial, era digital saat ini, penting sekali Ibu Bapak mengenal apa yang dinamakan dengan Open Journal System supaya tidak ketinggalan dengan profesi sebelah kita yaitu dosen ya. Kalau bagi dosen OJS ini sebagai hal yang biasa saja. Namun untuk kita guru harus bisa mengetahui lebih jelas pentingnya sebuah open journal system. Baik Ibu Bapak semua, di sini saya akan menjelaskan dulu OJS itu apa. Jadi OJS itu atau singkatannya Open Journal System adalah sebuah aplikasi Ibu Bapak semuanya yang digunakan untuk membuat sebuah jurnal. Jadi Ibu Bapak andai kata ada suatu keinginan mungkin di kota lain, saya lihat di sini ada yang dari Jakarta ya, kemudian ada yang dari Jawa Tengah, andai kata Ibu Bapak memiliki tekad untuk bisa menerbitkan sebuah jurnal. Nah, untuk e-jurnal ini ada suatu sistem namanya OJS, yaitu yang diterbitkan atau yang dikembangkan oleh PKP namanya. Public Knowledge Project yang berpusat di Kanada Ibu Bapak semua. Nah, OJS ini adalah sebuah sistem yang bisa memudahkan kita sebagai pengelola jurnal itu untuk menerbitkan sebuah jurnal ilmiah secara daring. Nah, itu nanti Ibu Bapak bisa mencermati jurnal-jurnal yang ada di sekitar kita, atau Ibu Bapak dulu pernah menerbitkan nih ya artikel dalam sebuah jurnal termasuk OJS atau tidak, itu nanti bisa kita ketahui setelah mengikuti Mega Seminar ini. Kemudian penggunanya siapa OJS itu? Di sini setelah kita kita amati dari beberapa sumber, hampir seluruh e-jurnal di dunia itu menggunakan platform OJS. Hanya jurnal-jurnal tertentu ya yang memang mereka sudah besar namanya itu tidak menggunakan OJS ya. Salah satu contohnya Elsevier itu dia mengembangkan sendiri sistemnya. Jadi karena mereka sudah besar, punya nama, lebih dikenal dengan istilah Scopus ya, itu mengembangkan sebuah sistem sendiri, jadi tidak memakai OJS. Namun untuk jurnal-jurnal yang masih belum sebesar Elsevier itu, dia mendirikan jurnalnya di atas aplikasi ini. Untuk di Indonesia sendiri, e-jurnal ini yang masuk dalam portal Garuda Kemenristek itu semuanya menggunakan OJS.
Nah, untuk di LIPI atau Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Ibu Bapak semua, perlu kita ketahui LIPI mengembangkan sebuah aplikasi juga seperti OJS ini dengan bahasa Indonesia. Namun hal ini masih taraf uji coba, belum dilirik oleh para tim editor jurnal yang ada di Indonesia. Jadi masih dalam tahap pengembangan karena masih banyak kelemahan di beberapa elemennya. Untuk itu sangat umum sekali Ibu Bapak ketika Ibu Bapak masuk dalam sebuah portal Garuda, di sana kita akan menjumpai sebuah aplikasi ya yang bernama OJS. OJS ini sekarang sudah versinya sudah menempati versi ketiga ya. Dulu ada OJS versi 1 sekitar tahun 90-an ya. Kemudian tahun 2000-an itu versi 2. Kemudian mulai tahun 2017 ini sudah masuk ke versi 3. Baik Ibu Bapak semua, kita mencoba untuk menyandingkan perbedaan apa itu jurnal dengan OJS atau e-jurnal ya, dengan sebuah paper jurnal. Pertama, kita akan melihat yang namanya e-jurnal atau OJS itu memiliki ISSN yang terdaftar di LIPI ya Ibu Bapak. Bisa juga dia juga memiliki PISSN. I itu artinya elektronik, P itu print. Artinya dia memiliki 2 atau 1 ISSN ya. Kalau dia tidak diterbitkan secara cetak, berarti dia hanya menerbitkan ISSN saja. Ya, banyak yang tidak memiliki versi cetaknya. Namun kebanyakan di Indonesia ini memiliki 2 versi, yaitu cetak dan elektronik. Nah, untuk paper jurnal, dia hanya memiliki paper ISSN, ya, cuma memiliki 1 saja. Kemudian yang kedua, di sini ada track citation, artinya citasi yang rujukan jurnal itu, yang merujuk itu kita ketahuan siapa yang merujuk. Kalau misalkan yang paper ini tidak akan bisa terlacak siapa yang pernah merujuk artikel saya, itu tidak bisa dilacak. Nanti kita akan melihat bagaimana melacak sebuah citasi yang sudah mensitasi artikel kita. Kemudian yang ketiga, DOI Compatible DOI atau Digital Object Identifier itu sebuah identitas artikel secara internasional ya, secara resmi untuk membuat identitas sebuah naskah. Nah, kemudian yang paper jurnal itu tidak bisa memiliki DOI ini ya. Artinya ketika Ibu Bapak pernah menulis sebuah artikel di paper jurnal, itu pasti di naskah tidak bisa didaftarkan untuk DOI-nya. Untuk naskah yang Ibu Bapak tulis di paper, kemungkinan juga sama penerbitnya di-upload juga di internet ya. Namun sistem uploadnya dia hanya 1 edisi gitu, tidak dipecah-pecah, sehingga DOI tidak bisa melacak setiap artikel. Sehingga kalau e-jurnal menggunakan OJS ini, dia kompatibel sekali kalau untuk membuat DOI. Kemudian selanjutnya adalah indeks. Nah, kalau kita bisa menerbitkan sebuah jurnal dengan OJS, itu mudah sekali untuk diindeks oleh lembaga-lembaga seperti Google Scholar, kemudian Garuda, kemudian dari Perpusnas, itu ada OneSearch, itu bisa dengan mudah mengindeks jurnal kita. Semua artikel itu bisa dimasukkan dalam lembaga pengindeks tersebut. Nah, kalau misalkan artikel yang di paper ini tidak bisa, ya, karena yang jelas mereka tidak memiliki sistem, ya. Kemudian untuk proses akreditasi untuk e-jurnal itu ini menjadi kewajiban, menjadi syarat utama. Ketika masih paper ini tidak diterima oleh Kemendikbud mulai tahun 2019. Jadi mulai 2019 untuk akreditasi jurnal nasional itu tidak menerima yang masih paper. Semua diwajibkan untuk memakai sistem seperti salah satu contohnya OJS. Jadi ini sangat
penting sekali sebuah pengelola jurnal kalau misalkan ingin mengakreditasi jurnalnya, dia harus menggunakan sistem dengan minimal menggunakan OJS ini. Kemudian selanjutnya adalah OJS ini open access, artinya dia bisa dilihat oleh siapapun, kapanpun, dimanapun, ya, secara bebas. Sebenarnya dikunci juga bisa, direstrik, tapi jarang ya menggunakan sistem ini. Mereka lebih terbuka untuk penerbitannya, sehingga bisa diakses seluruh dunia, bisa mengakses. Sehingga kalau kita melihat statistik, itu bisa terbaca berapa yang sudah di-download PDF-nya, kemudian berapa yang sudah membaca abstraknya, itu akan terlihat terekam dengan jelas. Sedangkan paper jurnal, dia memiliki akses terbatas. Dia hanya dicetak mungkin 100, 200 gitu. Maksimal mungkin hanya sekitar 500. Ya, itu saja distribusinya tidak bisa merata seluruh Indonesia. Ya, saya yakin mungkin hanya seluas provinsi saja kalau misalkan di DIY. Jadi mungkin dia hanya dicetak terbatas. Kemudian di yang terakhir, untuk OJS ini memiliki sistem peer review system. Artinya ketika sebuah artikel masuk untuk bisa terbit, dia harus melewati beberapa langkah. Ya, dalam materi ini nanti akan kami jelaskan bagaimana artikel itu berjalan ketika sudah masuk dalam sebuah jurnal ya. Kemudian ketika atau yang paper jurnal ini untuk peer review-nya manual, jadi mungkin hanya memakai email, kemudian atau bisa juga dengan print out itu ya peer review-nya, dan kemungkinan besar dia tidak melewati proses peer review. Artinya ketika Ibu Bapak menulis sebuah jurnal dan masukkan dalam sebuah jurnal yang masih paper, itu kemungkinan bisa langsung terbit ya tanpa melewati sebuah proses peer review. Dan ini juga tidak ilmiah ya, untuk keilmiahannya kurang ya, namanya jurnal ilmiah, dia harus melewati sebuah langkah yang namanya peer review ini. Kita akan melihat ciri-cirinya Ibu Bapak, apa itu e-jurnal dengan OJS. Bisa kita lihat Ibu Bapak ketika mungkin pernah mencari ya sebuah artikel di internet, ketika Ibu Bapak menjumpai ada sebuah sistem jurnal dengan format artikelnya itu sendiri-sendiri lepas seperti ini per artikel. Nah, ini yang dinamakan e-jurnal. Jadi kita bisa dengan mudah untuk mencari per artikel seperti ini. Nah, ketika Ibu Bapak klik nanti dalam judulnya ini, nanti kita akan bisa melihat abstrak, PDF, DOI, statistik, kemudian how to cite, ya, kemudian biografi penulis dan referensi. Nah, di sini ciri-cirinya memang memiliki URL sendiri ya, Bapak. Beda dengan yang masih paper, kemudian diupload oleh penerbitnya. Jadi dalam sebuah web penerbit itu biasanya mengupload setiap edisi, ya, bukan setiap artikel penulis. Jadi setiap edisi diupload jadi satu. Kemudian kalau kita mengunduh itu semuanya diunduh, ya. Jadi identitas artikel setiap naskahnya itu tidak bisa terlacak sama sekali, atau tidak bisa kita menginginkan hanya saya pengen artikelnya ini aja karena sesuai dengan judulnya, tidak bisa. Harus mengunduh semuanya. Itu sebenarnya masih e-paper yang diupload dalam sebuah web gitu ya. Jadi dia tidak bisa dinamakan dengan istilah e-jurnal. Jadi untuk ciri-ciri e-jurnal yaitu yang sudah memiliki sistem di mana setiap artikel itu memiliki URL sendiri. Nah, ini contoh Ibu Bapak semuanya ya. Kelebihan menulis di e-jurnal yang pertama itu artikel kita itu dapat terindeks ya, yang memudahkan membaca mencari artikel kita di portal pengindeks. Ini saya ambil contoh di Google Scholar. Kemudian dapat melihat siapa yang mensitasi kita. Nah, kita bisa melihat di sini. Ini contohnya seperti ini, Bapak. Ada Bu Fafa ini ya, pernah menulis di sebuah jurnal. Dia terlacak berapa yang sudah mensitasi artikel dengan judul ini. Gitu. Nah, kemudian kelebihan selanjutnya,
artikel ini bisa dipastikan memiliki DOI kalau jurnalnya profesional untuk mengolah sebuah naskah ya. Kemudian ketika di e-jurnal ini mengurangi tingkat plagiasi, karena ketika jurnal sudah publish online seperti ini, malu dong rasanya kalau yang diterbitkan ini ternyata isinya plagiasi semua ya Ibu Bapak. Gitu. Ya istilahnya membuang malu lah. Masa kita menulis di sebuah internet gitu ya, tapi isinya hanya kopas-kopas semua gitu ya. Oleh karena itu, jurnal yang kredibel dia akan benar-benar mengurangi tingkat plagiasinya. Yang terakhir, arsip jelas tersimpan aman Ibu Bapak, apalagi yang memiliki hosting dan domain yang bereputasi ya atau punya lembaga besar ya. Dia insya Allah arsip akan tersimpan aman. Beda dengan paper ya, dia pasti akan suatu saat hilang atau basah atau rusak gitu ya. Nah ini Bapak contoh, mudah sekali membuat seperti ini Bapak, dengan syarat Ibu Bapak memiliki akun Gmail. Ya, ketika Ibu Bapak memiliki email yang yang dibuat di Gmail, Ibu Bapak bisa membuat akun Google Scholar. Meskipun Ibu Bapak belum pernah menulis di e-jurnal, ya bikin dulu nggak apa-apa Ibu Bapak. Ya, caranya begini Bapak, ketika di HP-nya itu sudah terintegrasi dalam akun Ibu Bapak, nanti tinggal ketik aja Google Scholar ini ya. Kemudian nanti di sana ada petunjuknya untuk membuat akun. Ya. Nah, kemudian nanti diikuti saja langkah-langkahnya, ada registrasi di sana. Nah, kemudian di akhir itu akan diminta mana yang pernah disediakan banyak sekali link-link nama kita ya yang sesuai dengan nama kita ya. Artinya di situ menyediakan atau menawarkan apakah artikel itu memang artikel Ibu Bapak. Kalau misalkan bukan ya dibiarkan saja. Tapi kalau iya nanti bisa dicentang dan nanti bisa masuk ke dalam akun kita seperti ini contohnya. Nah kemudian nanti Ibu Bapak memiliki sebuah akun seperti ini. Ini di-share aja ke teman-teman nih riwayat penulisan saya misalkan. Di sini ada banyak Bapak Ibu di bawah ini. Ya, di bawah ini ada banyak. Kalau Ibu Bapak menulis di e-jurnal atau di OJS pasti akan muncul di sini semua. Ya, tapi kalau Ibu Bapak menulisnya di jurnal yang paper tidak akan terlacak di sini Ibu Bapak. Meskipun itu ada di internet. Ya, karena yang ada di internet itu hanya edisi satu bundle ya, dia tidak dipisah-pisah seperti ini. Baik Ibu Bapak, ketika Ibu Bapak mengklik jumlah sitasi yang ada di sini, misalkan untuk artikel ini sudah disitasi 5 penulis. Nah, ketika kita klik dia akan keluar seperti ini. Artinya, dari 5 ini siapa saja itu sudah bisa kita lihat di sini. Oh, ternyata ini menulis sebuah artikel dengan memakai artikel kita sebagai rujukannya. Nah, ini suatu kebanggaan Ibu Bapak. Kalau istilahnya kalau anak muda itu subscribe YouTube itu ya, semakin banyak subscribe semakin banyak keuntungannya ya. Tapi kalau kita sebagai penulis memang secara finansial tidak ada untungnya Ibu Bapak. Namun secara kredibilitas sebagai seorang penulis dan seorang pendidik, apalagi seorang peneliti, ini menjadi satu kebanggaan meskipun masih di Google Scholar. Nah, nanti ketika Ibu Bapak sudah memiliki jam terbang yang tinggi ya dalam penulisan jurnal, Ibu Bapak bisa tambah nanti di pengindeks-pengindeks yang bereputasi internasional. Nah, itu Ibu Bapak semuanya kelebihan kita kalau menulis dalam sebuah e-jurnal atau di OJS gitu. Jadi kita bisa melacak keberadaan artikel kita siapa saja yang sudah menulis dengan rujukannya menggunakan artikel kita gitu. Baik Ibu Bapak, kita akan melihat sebuah portal di sini namanya portal Garuda. Ini milik Kemenristek Dikti, Bapak. Namanya sekarang Kemenristek BRIN ya. Diktinya sudah diambil oleh Kemendikbud ya. Sekarang namanya Kemenristek BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Ibu Bapak nanti bisa masuk menggunakan alamat di sini ya. Nah, ketika Ibu Bapak nanti sudah masuk, nanti di home itu akan muncul menu search ini ya. Ibu Bapak tinggal
klik aja apa yang diinginkan, kata kuncinya gitu. Misalkan saya akan menulis sebuah stem, sebuah artikel, temanya stem, tulis saja stem gitu. Nanti akan keluar puluhan, ya bahkan ratusan artikel kalau metode atau kata kunci itu umum gitu. Nah ini sudah masuk ya Bapak, ketika sudah saya klik stem ya banyak sekali yang muncul. Nah ini saya dapat di situ ada PJBL stem di sini ya. Banyak sekali ini sebenarnya artikelnya, ini hanya saya potong saja. Kita sudah mendapatkan ada dua ini ya. Kita nanti bisa masuk dalam artikel ini, bisa yang pertama lihat abstraknya nanti di portal Garuda akan tersedia di sini, atau download original itu download PDF-nya ya, nanti tetap dia akan disarankan dimasuk ke OJS-nya ini. Original source ini artinya web asli jurnal itu ya. Kemudian check in Google Scholar itu artinya masuk ke Google Scholar itu tadi ya, yang di awal tadi saya jelaskan. Nah, Bapak tinggal memilih yang mana ya. Saran saya yang original source saja, kita lihat sumbernya di mana, di OJS-nya langsung gitu. Baik, ini Ibu Bapak kalau yang sudah berhasil masuk dalam sebuah portal Garuda dan memilih sebuah artikel. Nah, kita sudah masuk ini Bapak dalam sebuah OJS-nya. Ini saya contohkan di jurnal IB Guru ya. Ketika kita mengklik di portal Garuda dan kita masuk dalam sebuah menu tadi ya untuk masuk ke sumber aslinya, kita akan dihadapkan pada suatu tampilan. Nah, ini tampilan dalam sebuah OJS Ibu Bapak. Di sini hampir semuanya tampilannya rata-rata sama Ibu Bapak, yang membedakan itu versinya. Ketika di versi OJS 2, kalau OJS 1 sudah tidak ada ya. Kebanyakan versi OJS 2 itu tampilannya hampir sama ya, hampir sama, cuman yang membedakan hanya tampilan ilustrasi-ilustrasi gambarnya saja. Kemudian Ibu Bapak nanti ketika masuk dalam sebuah OJS itu, sebuah e-jurnal, akan dihadapkan pada pilihan artikel di dalamnya. Ibu Bapak bisa melihat abstraknya dengan klik judulnya saja di sini, atau langsung ke PDF. Ya. Nah, selain itu dalam sebuah jurnal itu disediakan menu setiap naskah ya yang ditulis, itu view abstrak ini ya, sama berapa sih yang sudah mendownload PDF-nya gitu. Ini saya perlihatkan sebuah artikel yang sudah didownload sebanyak 8.000. Nah, ini kalau dicetak kan nggak mungkin ya Bapak ya. Istilahnya kalau buku itu sudah lebih dari 5.000 itu sudah namanya bestseller gitu. Nah, kalau misalkan jurnal sudah lebih dari 5.000 download ini PDF ya bisa dinamakan bestseller di sini ya. Atau best download atau apalah gitu ya. Nah, ini kalau Ibu Bapak menerbitkan dalam sebuah jurnal yang paper, yang cetak, tidak mungkin ini akan bisa terbaca oleh 8.000 pembaca gitu. Tapi juga tidak memungkinkan juga Ibu Bapak di sini hanya terbaca, yang pernah membaca hanya sekitar 10, 20. Itu tergantung apa? Tergantung dari tema yang kita tulis Ibu Bapak. Kebetulan ini saya mengambil contoh di sebuah jurnal, di sana dia menulis sebuah artikel yang sedang booming di sini, yaitu artikel tentang pembelajaran di masa pandemi. Nah, kan banyak nih yang butuh referensi tentang pembelajaran di masa pandemi. Nah, di sini banyak yang mencari Bapak kan angka jumlah PDF download di sini. Ya, Ibu Bapak. Untuk tema-tema yang kurang menarik atau istilahnya jarang dicari ya tidak bisa mencapai segini. Ya maksimal 100 atau 80 gitu ya. Tapi tidak masalah Ibu Bapak, ya, yang penting sudah ada lah yang mendownload itu pasti sudah ada, ya. Pasti lebih dari 50 lah kalau di jurnal IB Guru itu rata-rata. Baik, untuk selanjutnya
saya akan menekankan di sini ketika Ibu Bapak sudah berniat untuk menulis sebuah artikel dan dipublikasikan di sebuah e-jurnal di OJS, ya, ada beberapa yang harus kita tekankan di sini. Artikel Ibu Bapak itu nanti akan dibaca oleh seluruh dunia, Ibu Bapak, ya, dan diharapkan dari artikel itu memberikan manfaat, ada kebermanfaatan dalam artikel. Nah, oleh karena itu ini sebuah organisasi internasional ya, namanya COPE ini ya, Commission of Publication Ethics ini membuat sebuah aturan etika publikasi. Ya, sebenarnya untuk semuanya ini ya, untuk e-jurnal maupun yang masih paper gitu ya. Cuman kalau yang paper kan tadi kalau tingkat plagiasinya itu masih dipertanyakan ya, karena dia tidak bisa dilacak untuk plagiasinya gitu ya. Untuk etika publikasi yang pertama adalah fabrikasi, Bapak. Ibu Bapak menulis di sebuah jurnal ya, tapi tidak meneliti ya. Jadi sebuah artikel penelitian tapi itu sebenarnya pun tidak meneliti ya. Nah, ini sebuah pelanggaran dalam sebuah publikasi. Nah, ini tentunya tidak kita harapkan di sini, Bapak. Yang kedua, falsifikasi. Ya, Ibu Bapak meneliti sih ini ya. Ibu Bapak meneliti, tapi ketika meneliti itu datanya itu jelek, ya, sehingga biar menarik itu datanya dipalsu saja. Nah, ini namanya falsifikasi gitu. Ini juga sebuah pelanggaran ilmiah. Jadi yang pertama ini dia menulis jurnal tapi dia tidak melakukan penelitian gitu, asal nulis saja. Yang penting bisa naik pangkat gitu ya. Nah, tapi diperoleh dengan cara yang tidak jujur gitu. Kemudian yang kedua ini meneliti ya, tapi di dalamnya data-datanya palsu. Nah, yang terakhir di sini adalah plagiasi, istilahnya menjiplak gitu ya. Dia melakukan penelitian, ya datanya bagus sih, datanya data dia asli itu, tapi semua yang ada di situ jiplakan. Ya, artinya dia hanya mencari datanya aja, meneliti saja gitu. Nah, kita sekarang mengenal jenis plagiasi, Ibu Bapak. Ya, ada 4 di sini. Ini saya mengacu pada Anjani ya, dari Kemenristek Dikti. Yang pertama itu adalah direct plagiarism ya, yaitu jenis plagiasi di mana kita mengambil langsung artikel atau teori-teori ya dari sebuah sumber ya, jurnal biasanya. Kemudian kita blok, kemudian kita copy paste, thread, tanpa menyebutkan sumbernya. Gitu. Nah, ini kami tampilkan sebuah contoh, Ibu Bapak, artikel-artikel yang masuk ke dalam jurnal ID Guru yang sudah kita plagiasi menggunakan Turnitin ya. Turnitin lebih akurat ya, sangat akurat sekali untuk mendeteksi plagiarisme. Di sini terlihat penulis ini dia hanya kopas blok, kemudian copy paste di sini ya, copy paste, enak sekali ya tulisnya ya. Seakan-akan tanpa beban gitu ya. Nah, Ibu Bapak semua, ini namanya direct plagiarisme, dia langsung mencoba-coba kopas-kopas gitu ya, copy paste ya. Nah, ini tidak diperkenankan Ibu Bapak ya. Lebih baik Ibu Bapak membaca saja bukunya, kemudian tuangkan di sini dengan bahasa sendiri ya, dan lebih baik tampilkan di sini sumbernya gitu. Yang kedua, self plagiarism. Nah, ini juga sebuah temuan di jurnal kami, di jurnal ID Guru ya Ibu Bapak. Kita mendeteksi adalah sebuah artikel ya. Nah, artikel ini setelah kita deteksi dia bloknya itu unik. Artinya dari judul, nama, identitas sampai abstrak dan isinya itu warnanya sama. Nah, kalau melihat seperti itu ya, itu artinya dia itu pernah menerbitkan artikel ini di tempat lain. Ya, dan ini sebuah pelanggaran ilmiah. Mungkin di tempat lain itu kurang kurang bereputasi lah jurnalnya misalkan, atau secara untuk penilaian angka kredit tidak memenuhi syarat gitu. Akhirnya dimasukkan nih ke jurnal yang lebih
kredibel. Nah, kalau kita lacak gitu ya Bapak, akan kelihatan, oh ini pernah diterbitkan di tempat lain. Nanti kita akan bisa melihat ya, sumbernya ini, merah ini dapat dari mana itu kita akan melihat. Seperti ini Bapak, yang direct plagiarism ini. Merah, biru, hijau ini bisa kita ketahui halo, mohon maaf untuk tampilan saya masih ada ya? Ya. Baik, saya lanjutkan ya Bapak. Ini Pak. Untuk masih ya? Ya. Tadi ada yang muncul. Baik, saya lanjutkan Mas Ilham ya. Untuk direct plagiarism ini bisa kita lacak blok warna-warna ini sumbernya dari mana saja akan ketahuan. Termasuk ini Bapak, self plagiarism, kita bisa mengetahui artikel ini dulu pernah diterbitkan di mana. Ya, langsung saja kita berikan komentar pada penulis, mohon maaf Bapak, setelah kita lacak artikel ini pernah dimuat di jurnal A. Oleh karena itu, kita tidak bisa menerbitkan artikel Ibu Bapak dengan alasan ini adalah self plagiarism. Itu ya Bapak. Jadi kalau sudah pernah menulis di sebuah jurnal dan diterbitkan, ketika mau pindah ditarik dulu ya Bapak. Ditarik itu juga ada prosedurnya. Ya. Nanti ketika sudah ditarik baru dimasukkan. Jangan sebelum ditarik kok sudah tiba-tiba dimasukkan, ya. Ketika ini mau ditarik gitu di jurnal lain ya nggak apa-apa kita terbitkan, tapi kita harus sesuai prosedur. Gitu. Untuk penarikan ini, ya ini juga nanti ketika sudah dilepas di sana kita cek lagi. Kalau misalkan sudah benar-benar ini bersih ya. Baru bisa kita terbitkan gitu. Kemudian yang ketiga adalah mosaic plagiarism. Nah, di sini sebenarnya bukan blok-blok ini, memang dia sebenarnya sebagai sebuah frase ya atau kalimat yang intinya itu sama lah dengan naskah lain gitu. Tapi di sini lebih semacam kayak potongan-potongan seperti ini. Nah, contohnya ini. Kemudian yang terakhir adalah accidental plagiarism atau plagiasi yang tidak disengaja. Ini saya contohkan. Share screen-nya bisa ditampilkan lagi barangkali. Ya. Oh iya. Anu ya tadi. Keluar Pak. Oh ya, berarti lepas ya tadi ya. Sudah ya Bapak? Sudah masuk? Ya, sudah Pak. Ya. Ya, sudah. Ini yang terakhir. Oke, mohon maaf Bapak. Yang terakhir adalah accidental. Itu penulis ini sebenarnya dia itu tidak terbiasa copy paste. Tapi ketika satu saat nggak sengaja nih ya, dia ngambil dari orang lain, tapi dia tidak sengaja sebenarnya. Nah, sebenarnya ini juga termasuk pelanggaran ilmiah, meskipun dia tidak disengaja. Ya, tetap kalau misalkan di perguruan tinggi nanti akan ada sanksi akademik. Kalau untuk guru ini saya mencari-cari belum ada regulasinya. Ketika ada seorang guru, ya di sana guru ini untuk naik pangkat ternyata publikasinya ini ada unsur plagiasinya. Saya belum pernah nih ya, mungkin nanti kita diskusi ya Bapak kalau pernah membaca atau menemukan etika untuk guru ketika dia membuat kesalahan atau pelanggaran publikasi sebagai misal plagiarisme ya. Kalau dosen sudah diatur dalam sebuah Permendikbud kalau tidak salah ini. Baik. Untuk selanjutnya, alasannya kemudian ini tadi, blok-blok ini berapa persen sih maksimal dalam sebuah jurnal gitu ya. Nah ini tergantung jurnalnya ya Bapak. Kalau jurnal-jurnal internasional ini sangat strict sekali. Ya,
nggak boleh nih ya, ada lebih dari 2 baris seperti ini ya. Nah, ini sangat strict sekali. Nah, kalau sudah ketemu kayak gini, ya suruh ngulang gitu. Nah, kemudian ini kami menjadikan Kemenristek ini menjadi sandaran ya untuk membuat sebuah regulasi lewat buku panduan editor jurnal ya Bapak. Di halaman 29 di sana dinyatakan bahwa untuk secara internasional itu batas maksimal itu antara 15 sampai 20%. Kemudian Kemenristek itu menerima toleransi persentase sebanyak maksimal 25%. Tapi ada catatan nih Bapak, kalau misalkan dia menulis 15% ya, tapi ada blok sumber yang besar diikuti ya, ini tidak bisa diterima ya. Nah, kita pelajari ya Bapak semuanya, ini terkadang dulu pernah saya pakai satu persatu akurat, tapi kok akhir-akhir ini ketika apa ya, ada beberapa teman yang membuat atau memakai yang versi gratis ini kok tidak akurat ya, dengan Turnitin itu banyak sekali. Nah, nanti coba Ibu Bapak eksperimen saja untuk memakai alat-alat pembelajaran. Artinya anak-anak ketika siswa kita ya membuat sebuah esai, sebuah tulisan, diajari aja untuk bisa mengecek plagiarisme. Ya, supaya mengenalkan saja bahwa di saat ini sudah ada sebuah alat yang bisa mendeteksi sebuah plagiarisme. Nanti di perguruan tinggi biar tidak kaget. Ya, untuk skripsi ya itu di sebuah universitas itu mensyaratkan di bawah 20%. Padahal yang namanya skripsi itu kan halamannya 100 ya Ibu Bapak. Untuk guru yang menulis jurnal halamannya 8 untuk dikurangi dari 30 sampai 20 itu beratnya minta ampun. Ya. Nah, sekarang anak-anak kita yang mungkin sudah mahasiswa dihadapkan dengan kondisi yang sangat ketat untuk masalah plagiarisme ini ya. Nah, kalau dulu pas zaman kita skripsi itu kan nggak masalah mungkin ya untuk copy paste itu tidak ada alatnya ya. Nah, ini kita bisa mengajari anak-anak kita, siswa kita untuk membuat artikel kemudian dicek di sebuah website ini. Dicoba saja Ibu Bapak ya. Baik Ibu Bapak, kita masuk dalam sebuah manuskrip. Ya tadi OJS sudah, kemudian citasi sudah, ya. Kemudian sekarang kita masuk dalam sebuah manuskrip. Di sini bisa kita amati Ibu Bapak semua untuk unsur judul, ya. Ada perbedaan antara PTK dan jurnal, ya. Di sini untuk PTK itu ada 5 unsur dalam laporan. Jadi Ibu Bapak kalau misalkan membuat PTK nih ya, unsurnya hanya 4 gitu ya, nanti akan dicoret lah sama tim penilai gitu ya. Apalagi unsur-unsur yang pokok gitu. Contohnya ini, yang sering terlupa, tidak ada tindakan. Ya. Nah, ini Bapak kalau menulis PTK 5-5-nya harus ada. Ya, lengkap. Jadi judulnya kadang panjang kalau PTK itu. Ya, sekitar 20 kata ada. Nah, kalau misalkan di jurnal Ibu Bapak, ya, yang maksimal itu hanya 3 yang diperkenankan. Ya, di sini apa yang ditingkatkan, pada pokok bahasan apa, dan menggunakan tindakan apa. Gitu. Nah, ini yang perlu Ibu Bapak pahami ya, untuk saat ini sedang masa-masa euforia pembelajaran daring. Banyak yang mengira Google Meet, Zoom, kemudian Google Classroom, ini sebuah tindakan. Ya. Nah, kemudian menulis sebuah PTK nih ya, judulnya apa yang ditingkatkan misalkan peningkatan hasil belajar siswa atau peningkatan motivasi siswa pada pokok bahasan algoritma menggunakan Google Classroom.
ya pada siswa kelas ini di SMA bla 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 bla. Ya. Nah, ini adalah sebuah kesalahan. Google Classroom, kemudian Zoom, kemudian Meet itu kan sebuah media, dia tidak bisa bergerak sendiri. Ya, atau modul atau Ibu Bapak menyusun sebuah media itu juga tidak bisa dinamakan sebagai tindakan. Nanti Ibu Bapak mengembangkan lagi di sini. Ini kan minimal Ibu Bapak. Jadi 5 ini adalah minimal yang harus ada dalam sebuah judul PTK. Ya, kalau Ibu Bapak memiliki media lain, tetap harus ada tindakan, nanti ditambah kata-kata berbantuan. Gitu ya. Ditambah kata-kata yang paling tidak bisa menyertakan media itu di sini. Tapi untuk tindakan ini seperti contohnya model pembelajaran, pendekatan, kemudian strategi gitu. Yang memiliki keilmiahan, artinya memiliki sumber. Ya, ketika Ibu Bapak menemukan sebuah metode ya yang belum ada sumbernya, Ibu Bapak ini misalkan sudah menemukan nih ya cara mengajar yang efektif. Baru ini, artinya Ibu Bapak belum ada lah yang menemukan gitu. Nah, itu tidak cocok di PTK. Cocoknya adalah dulu ketika Ibu Bapak mengikuti mega seminar yang pertama dengan Pak Arief, yaitu R&D. Nah, nanti diuji di sana pengembangannya. Ya, tidak cocok di PTK. Kalau PTK yang harus sudah ada. Oleh karena itu, dalam PTK itu harus benar-benar ilmiahnya itu tindakan Ibu Bapak sudah ada sumbernya. Harus yakin ada sumbernya di sana. Nah, ketika Ibu Bapak sudah buat PTK dimasukkan ke jurnal, ya hampir sama sebenarnya. Ya, cuma di sini syarat minimal judulnya ada 3 ini. Kalau mau ditambah media boleh, media apa? Tapi yang jelas harus ada tindakannya. Ini kalau misalkan Ibu Bapak menjelmakan PTK menjadi jurnal. Tapi perlu diingat Ibu Bapak semuanya, laporan versus artikel. Ibu Bapak dalam menulis PTK, ini kan formanya laporan. Ya, ada bab 1, 2, 3, kemudian ada numbering, 1, siklus 1, nomor 1, bla 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 bla. Nah, ini versus artikel, Ibu Bapak harus mengubah semua yang ada di PTK ini menjadi sebuah artikel. Seperti kalau kita membaca Quran, Ibu Bapak. Kan tidak ada toh nomor 1, nomor 2 gitu. Semuanya mengalir dalam sebuah narasi. Ya, dalam jurnal pun seperti itu. Ya, artikel ilmiah itu juga sama dengan artikel populer yang tidak memiliki numbering. Ya, mengalir saja Ibu Bapak. Ya, ini bedanya dengan laporan. Baik Ibu Bapak, kita mencoba untuk melihat dalam sebuah manuskrip. Yang pertama abstrak, ya. Yang pertama adalah harus ringkas ya, idenya yang paling penting saja. Kemudian antara 200 kata. Nah, ini yang inti Ibu Bapak. Yang penting di sana ada tujuan, metode, hasil, dan simpulan. Kemudian di sana tidak boleh ada kutipan, singkatan pun harus dijelaskan di sana ya. Kemudian tabel, gambar, merek dagang tidak boleh ada di abstrak. Kemudian ada dalam 2 bahasa di sini, Indonesia dan Inggris. Nah, ini saya ambilkan contoh Ibu Bapak dari judulnya. Kalau di sini ini sesuai dengan yang tadi ada 3 minimal. Apa yang ditingkatkan gitu ya. Kemudian menggunakan apa gitu ya, kemudian pokok bahasanya apa gitu. Kalau pokok bahasan kalau terlalu panjang biasanya mengapalnya aja nggak apa-apa gitu. Tapi kalau mau lebih fokus ketika materinya itu singkat ya, nggak apa-apa, pokok bahasanya saja nggak apa-apa. Tapi jangan sampai panjang gitu. Kemudian di sini sudah memenuhi syarat minimalnya itu tadi ya, gitu. Kemudian di sini saya tambahkan infografis. Infografis ini tidak bisa berjalan sendiri Ibu Bapak. Dia harus dijalankan dengan problem posing ini. Ya, jadi ketika kita membuat PTK jangan sampai judulnya peningkatan partisipasi belajar sosiologi melalui infografis. Nah, itu salah besar ya. Nanti ada 2 opsi kalau sudah masuk ke jurnal. Yang pertama, kita suruh mengulang penelitiannya dengan menggunakan
tindakan, ya. Yang kedua, merubah, ya, menjelmakan artikel itu menjadi best practice. Ya, nah biasanya mereka maunya yang dijadikan best practice, gitu. Ada nih beberapa yang sudah terbit, awalnya dia tidak memiliki tindakan, gitu. Kemudian kita sarankan. Tapi ya baru akhir-akhir ini ya, kalau yang dulu memang kita dalam penerbitannya tidak terlalu apa ya, pengetahuan seperti ini belum ada lah, artinya kita belum seprofesional sekarang ya kalau yang di IG Guru ya, karena dengan dosen-dosennya mungkin dulu hanya beberapa, sekarang sudah banyak, sehingga kita tambah pengetahuan lah ya, seperti kegiatan seperti ini ya, ini juga tambah pengetahuan. Kemudian untuk abstraknya, bagian pertama, ketika Ibu Bapak ingin memunculkan latar belakang, boleh ya, tapi maksimal 2 kalimat saja. Ya, misalkan era pandemi ini diharapkan pembelajaran sama ketika tatap muka. Namun ternyata hal tersebut tidak seperti yang dibayangkan. Sekarang lebih susah untuk mengontrol siswa. Oleh karena itu diharapkan penelitian ini bisa meningkatkan partisipasi anak, gitu ya. Bisa dikasih prolog seperti itu boleh, gitu. Tapi kalau yang enggak ya enggak apa-apa, ya. Kalau misalkan masih ada sisa di sini, misalkan di sini baru 150 kata, kalau ini sekitar 200 ya. Kalau masih 150 kata, kasih aja yang depannya 1 kalimat lah untuk mengantarkan. Boleh nggak apa-apa Ibu Bapak? Banyak juga yang seperti itu. Tergantung selera. Bisa langsung to the point, ke tujuan boleh gitu. Supaya ringkas gitu. Tapi ketika Ibu Bapak memiliki suatu kalimat yang itu benar-benar menjadi stressing untuk menjadi pengantar artikel itu, boleh ditambahkan di awal. Ya, di awal, jangan di mana-mana gitu ya. Baru nanti lanjut, oleh karena itu penelitian ini memiliki tujuan bla bla bla. Gitu Ibu Bapak semua ya. Baik, kemudian kita masuk dalam pendahuluan Ibu Bapak. Ya, dalam pendahuluan itu berbeda dengan laporan ya. Kalau laporan bab 1 pendahuluan, kemudian ada 4 subbab ya, latar belakang, kemudian rumusan masalah, tujuan. Nah, kalau dalam artikel riset ya, artikel penelitian, itu di pendahuluan itu harus mencakup 2 bab 1, bab 2 ya. Bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian pustaka. Kajian pustaka lebih baik mengalir dalam paragraf-paragraf ya, tidak boleh ada numbering di sana. Nah, di sini bisa kita lihat latar belakang atau rasional penelitian seperti apa Ibu Bapak dalam mencetuskan ide itu tadi. Kemudian uraian permasalahan yang akan diteliti itu apa ya. Nah, ini dijelaskan secara ilmiah disertai data, teori dan studi terdahulu. Ini mengambil dalam kajian pustaka yang di bab 2. Ya, kita ngambil, tapi tolong diingat Ibu Bapak, dalam mengambil jangan copy paste ya. Seperlunya saja, kemudian nanti uraikan dalam bahasanya sendiri gitu. Kalau dalam PTK kan bebas ya, kita ngambil copy paste gitu kan enak gitu. Tapi ini menjadi jebakan. Ya, jadi jebakan ketika ini sudah tersubmit dalam sebuah jurnal. Nah, kemudian di situ di pendahuluan ini sangat penting sekali Ibu Bapak ketika sudah menguraikan masalah itu ditinjau dari teori apa gitu, nanti disertakan di sana ya. Jadi teori itu memperkuat dari masalah itu. Misalkan saya mau menggunakan tindakan problem posing nih ya, nanti ya saya harus mencari teori-teori data studi terdahulu tentang problem posing ya, ceritakan di pendahuluan itu ya. Nah, kemudian novelty-nya itu adalah kebaruan, ya, wujud kontribusi riset yang Ibu Bapak lakukan itu, apa sih yang baru gitu. Nah, kalau misalkan Ibu Bapak memiliki judul yang unik, tentu mudah sekali, ya, dalam membuat novelty ini. Contohnya, misalkan tadi saya memakai kata-kata infografis. Belum semua PTK menggunakan infografis. Saya kasih itu novelty-nya. Sudah banyak penelitian untuk peningkatan motivasi, meningkatan hasil belajar dengan menggunakan problem posing. Tapi yang menggunakan infografis sebagai media belum ada yang meneliti.
gitu. Hal ini dilihat dari 3 rujukan artikel yang dicari, antara lain artikelnya si A yang membahas tentang apa, artikel B membahas tentang apa, jangan judulnya gitu ya, membahas tentang apa aja lah gitu, di ringkes-ringkes saja gitu, bahasanya ngalir saja, nggak usah sama persis tapi intinya sama gitu. Nah, ceritakan di situ. Nah, problemnya ketika ibu bapak menulis tapi judulnya itu mainstream sekali, ya, misalkan peningkatan hasil belajar melalui problem based learning. Nah, itu untuk novelty-nya ini sebenarnya sangat sulit sekali mencari novelty-nya. Lebih baik ibu bapak dalam menulis itu dikaitkan dengan pokok bahasanya. Misalkan guru fisika nih ya, tentang gelombang misalkan. Peningkatan hasil belajar siswa pada materi gelombang menggunakan problem based. Nanti novelty-nya belum ada penelitian yang menggunakan problem based ini pada materi gelombang. Itu novelty-nya diceritakan di sana. Ya, jadi penelitian ini akan memberikan kontribusi yang nyata bahwa artikel ini benar-benar akan memperlihatkan bagaimana pembelajaran gelombang menggunakan problem based gitu. Nah, ini sangat penting sekali Bapak dalam sebuah jurnal, ya, karena jurnal itu akan dicari bedanya. Ya, kalau misalkan di jurnal internasional, jurnal nasional yang Sinta 1, Sinta 2, mereka sudah memiliki bisa apa ya, naik pangkat lah, kasarnya seperti itu. Tapi tetap kita tekankan dengan acara seperti ini, dengan acara-acara yang diselenggarakan oleh Ketikata yang lain, ya, kita tekankan bagaimana supaya guru ini punya inovasi lain, sehingga novelty-nya itu akan terbaca. Dari judulnya aja udah wah ini beda ini judulnya itu gitu. Nah, tapi ini apa ya, sebuah idealisme, ya, sebuah idealisme kita. Dan bagi pendidikan pada umumnya ya Bapak, diharapkan Indonesia akan maju kalau misalkan kita punya novelty yang kaya. Ya, jangan hanya kita, wah ini judulnya enak, jangan punya enaknya gitu ya, tapi masalahnya apa, cocok dengan tindakan apa gitu. Kemudian rencana pemecahan masalah, rumusan, nah saya kira ini umum ya. Ini proporsinya sekitar 25% nih Bapak. Ya, kalau misalkan 8 halaman ya sekitar 2-3 halaman. Baik, jadi seperti itu Ibu Bapak sudah selesai sub yang pertama yaitu pendahuluan, kita masuk ke metode. Ya, metode ini proporsinya ini 15% atau sekitar 1,5-2 halaman. Kemudian di sini yang perlu kita tekankan ya, uraiannya rinci ya Bapak, tapi bukan numbering. Ya, mengalir saja. Intinya yang harus ada, yang pertama jenis penelitian, waktu biasa ya. Nah, yang penting di sini adalah pokok bahasan. Jadi Ibu Bapak melakukan PTK itu harus jelas di sini. Ya. Kita melihat jurnal yang masuk, artikel yang masuk, Ibu Bapak sangat jarang untuk menuliskan pokok bahasanya. Ibu Bapak menggunakan 2 siklus. Siklus 1 pokok bahasanya apa, siklus 2 pokok bahasanya apa, gitu. Ini harus secara rinci dijelaskan. Kemudian tindakannya per siklus ngapain. Ini sesuai dengan sintak dari tindakannya tadi. Misalkan Ibu memakai problem base atau PJBL. PJBL itu punya 5 sintak. Nah, 5 sintak itu siklusnya itu harus ada di sana. Ceritakan gitu. Ada sumbernya gitu. Kemudian di sini biasa ya Bapak, harus ada ini. Contoh instrumennya itu pakai apa? Instrumen itu harus ada sumbernya ya Pak. Paling tidak poin-poin dalam instrumen itu mengacu pada sumber apa. Ini sangat penting karena di sini kita tidak mengembangkan instrumen. Beda dengan pemaparannya Pak Arief yang pertama ya, dia bisa kita kalau R&D kita mengembangkan instrumen. Tapi di sini kita harus instrumen itu tidak boleh dibuat sendiri-sendiri. Kalau boleh buat sendiri boleh, cuman harus ada rujukannya. Artinya kita hanya mengembangkan saja ya, gitu. Kemudian penghitungan skor. Rata-rata yang saya melihat artikel itu, artikelnya sudah dihitung nih ya, data yang sudah matang, tapi tidak diperlihatkan. Skornya itu
1 sampai 5 atau 1 sampai 4 itu. Hanya menceritakan rata-rata aja 3, sekian. Ya, pembaca itu bingung, ini maksimalnya berapa? 4, 5 atau 10 gitu. Ya, tiba-tiba di pembahasan itu langsung cerita meningkat dari 3,5 menjadi 4,6 gitu. Ini berapa atau ini maksimalnya ini 10 atau berapa? Ceritakan di sini cara penghitungan skornya berapa. Kalau 1 itu apa, kalau 2 apa, 3 apa. Gitu ya Ibu Bapak ya. Baik, jadi contohnya seperti ini Ibu Bapak, untuk metode penelitian dia mengalir ya tanpa ada numbering. Gitu. Seperti ini ya. Beda dengan laporan ya Ibu Bapak, sangat beda sekali. Nah kemudian Mas Ilham, waktu saya masih berapa ya? Mohon maaf. Kurang 10 menit lagi, Bapak. 10 menit, baik ya. Terima kasih. Untuk hasil dan pembahasan ya masih sama nih ya. Artinya tidak boleh ada numbering lah gitu intinya. Proporsinya antara 4 halaman, antara kurang lebih 3, 4, 5 halaman. Kalau misalkan Ibu Bapak menulis sebanyak 8 halaman. Kalau 10 halaman ya sekitar 4 sampai 5. Kemudian yang ditekankan di sini yang pertama, penyajian hasil itu bersistem Ibu Bapak. Ibu Bapak itu kan punya misalkan 2 variabel. Satu peningkatan partisipasi, yang kedua peningkatan hasil belajar. Kemudian ada 2 siklus. Nah, Ibu Bapak harus konsisten. Membahasnya itu per siklus atau per variabel. Ya, harus jelas. Jangan sampai siklus dulu, siklus 1, variabel 1. Balik lagi gini-gini. Jangan sampai pembaca itu susah mencermati, susah membaca gitu. Buatlah pembaca itu nyaman dengan artikel Ibu Bapak. Ketika Ibu Bapak memutuskan untuk pembahasan itu per variabel, itu lebih enak biasanya. Bahas dulu yang pertama peningkatan prestasi belajar, gitu ya. Bahas dulu siklus 1-nya di situ, siklus 2-nya di situ ceritakan. Nah, kemudian yang kedua baru nanti yang tingkat partisipasi, gitu. Tapi masih dalam paragraf ya, tidak boleh dalam ketika mau menggunakan sub boleh, maksimal hanya 1. Contohnya ketika Ibu Bapak ingin memakai siklus 1, siklus 2 untuk menyaji, boleh nggak apa-apa. Jadi hasil pembahasan yang pertama sub 1, siklus 1, tidak usah pakai nomor. Nanti baru yang bawahnya itu siklus 2. Nanti siklus 1 jangan beranak lagi. Ya, ketika siklus 1 nanti ada beranak lagi yang bawahnya lagi, tidak boleh seperti itu ya Bapak. Tidak diperkenankan untuk membuat sub lebih dari 1. Ya, 1 itu kalau bisa dihindari, jangan sampai ada ya malah 2 gitu ya. Nah, kemudian tabel itu sederhana saja dan tersitasi. Artinya tabel itu jangan sampai berdiri sendiri. Banyak yang tidak mensitasi gambar, ya waton ada di situ untuk memenuhi halaman. Ya, tapi tidak disitasi, tidak dibahas. Nah, ini tolong dihindari. Kemudian saya buat atau, ini artinya ketika sudah ada tabel, ya nggak perlu ada grafik Ibu Bapak. Pilih salah satu yang paling informatif yang mana. Kalau sudah tabelnya cukup informatif, ya nggak usah kita buat grafiknya gitu, salah satu saja. Kemudian sederhana itu artinya tidak sedikit ya. Artinya sederhana atau sedikit itu juga tidak bisa ya. Artinya hanya ada data di situ rata-rata siklus 1, siklus 2 tapi dibuat tabel. Ngapain dibuat tabel ya Bapak? Ceritakan aja di paragraf kalau cuma informasinya seperti itu gitu ya. Jadi saya kira untuk tabel ini yang kira-kira benar-benar informatif. Nah, ini harus ditafsirkan dari tabel-tabel ini ya, tidak boleh berdiri sendiri. Nah, kemudian ini Bapak yang perlu ditampilkan dalam pembahasan, mengapa kok porsinya panjang, porsinya banyak, ya itu harus memuat ini sebenarnya. Ya, rata-rata pembahasan ini banyak yang malah cuma 1 halaman. Ya, nah ini dia hanya menceritakan peningkatan dalam tabel itu saja. Artinya membahas dalam tabelnya itu. Tabel siklus 1 meningkat ya sebanyak sekian. Ya itu kalau Ibu menulis ya hanya 1 halaman itu nanti ya. Nah, untuk mensiasati itu dipenuhilah 5 poin ini. Yang pertama menjawab masalah penelitian. Ya, kemudian yang kedua menafsirkan hasil-hasil penelitian terdahulu,
dibandingkanlah Bapak ya penelitian yang terdahulu. Ya, bedanya apa sih dengan penelitian kita gitu. Kemudian baru argumen kita seperti apa. Kemudian menghubungkan hasil penelitian Anda dengan sebelumnya. Oh, ini dengan teori ya, ini dengan teori, kemudian ini dengan penelitian sebelumnya. Nah, kemudian ini kalau bisa ketika Ibu Bapak menemukan atau judulnya ini judul yang baru atau judul yang memang anti mainstream, nanti akan muncul teori baru. Ya, bahwa dengan penerapan pelajaran model ini ya ternyata bisa meningkatkan prestasi belajar pada siswa kelas ini. Nah, itu sebagai sebuah teori. Ini contoh Bapak untuk menyangkut pautkan pembahasan dengan teori. Jadi ketika sudah kita membahas tentang peningkatan gitu ya dalam siklus, ditulis di bawahnya keberhasilan pendekatan problem posting dalam peningkatan partisipasi belajar membuktikan teori Akai yang ini sudah dibahas di atas gitu. Tapi jangan dikopas ke bawah. Ya, buat aja di sini kalimat yang agak beda. Bahwa pendekatan problem posting dapat membuat peserta aktif dalam membuat rumusan masalah, menjawab pertanyaan, bla 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 bla. Gitu. Nah, kemudian di sini selain itu didukung oleh media infografis. Nah, kan penelitiannya itu kan tidak ada atau belum ada di penelitian itu, novelty-nya itu kan tadi media pembelajaran dengan posting grafis berbasis dengan problem posting berbasis infografis. Itu kan belum ada ya penelitian yang seperti itu. Setelah saya lacak di dunia maya di internet ya tidak ada, yang belum pernah ada. Oleh karena itu pembahasannya satu-satu. Yang pertama problem postingnya menurut teori Akai ya ini sudah pernah dipakai ya yang untuk meningkatkan keaktifan dan lain sebagainya. Jawab aja untuk yang ini perspektif yang ini, yang problem posting. Kemudian yang infografis bawahnya didukung oleh media infografis yang mampu mengubah deskripsi yang lebih singkat sehingga peserta didik lebih mudah dalam presentasi dengan bahasa sederhana yang mudah dipahami karena memadukan rangkaian visual dan verbal yang saling bersinergi. Gitu Ibu Bapak semua ya. Jadi wajib menghubungkan hasil penelitian dengan teori yang relevan atau membandingkan dengan penelitian terdahulu. Gitu. Kalau misalkan novelty-nya baru, nah pembahasannya sepotong ya. Kalau tidak ada PBL, pentingnya kita dalam berinovasi, berkreasi dalam meramu tindakan ketika melakukan PTK. Baik, untuk simpulan samalah ini artinya bukan kopas nih Bapak, jangan kopas dari bahasan gitu, tapi dirangkaikan sendiri. Kalau misalkan kopas ya itu artinya muspro atau sia-sia. Ngapain ya pembaca itu udah baca di awal ya. Nah, kesimpulan itu diharapkan itu menjadi sebuah hal yang simpul dari penelitian kita secara keseluruhan. Gitu. Itu ya Bapak. Nah, yang paling penting ini daftar pustaka. Yang ada di naskah wajib harus ada di daftar pustaka. Begitu pula yang ada dalam daftar pustaka harus wajib ada di teks. Gitu. Ini masih menjadi istilahnya itu kebiasaan kita, ya kita temuilah di semua tempat gitu ya. Sumber di daftar pustakanya banyak ini ya, ada sekitar 15 buku gitu, tapi tidak ada satupun yang ada di naskah. Ya, itu sangat memalukan sekali dalam tingkat publikasi gitu ya. Kalau bisa dua-duanya harus sinkron, di pustakanya, daftar pustakanya ada, di naskahnya ada, dua-duanya harus tersinkron. Oleh karena itu perlu kita membuat semacam reference manager gitu ya. Kemudian ini sangat penting untuk di jurnal ya, tergantung jurnalnya apa ini aturannya ya. Kalau apa style, ini penting nama belakang dulu ya Bapak, nama belakang, kemudian dilanjutkan huruf awal, nama depan aja. Nggak usah nama lengkapnya, hanya huruf awalnya saja. Huruf awal atau tengah. Gitu. Misalkan nama saya itu Hapsara AS. Cukup itu aja. Nanti yang di naskah Hapsara 2019 misalkan. Kalau misalkan di naskah ya, kalau di sini ya seperti ini. Itu ya Pak, mudah sebenarnya dalam menulis artikel ilmiah itu.
Baik, kalau Ibu Bapak sudah menulis dengan baik, ya, nanti kita submit ya. Nah, ini contoh, saya ambil contoh di OJS Ibu Bapak. Di OJS itu untuk bisa terbit, kita harus melewati beberapa tahap. Kita bisa melihat di sini ada 4 ini. Yang paling berat itu yang nomor 1 dan nomor 2. Di submission, Ibu Bapak akan dihadapkan dengan para editor. Editor ini akan memilih ya Ibu Bapak, mana artikel yang perlu dilanjutkan ke review, mana yang harus dikembalikan untuk direvisi. Kalau di ide guru dalam submission ini benar-benar kita saring. Kita saring untuk bisa kita revisi ya, terutama yang plagiarism. Jangan sampai ketika masuk review ya, itu Ibu Bapak sudah mutung. Ketika sudah review baru kita cek plagiarism, Ibu Bapak mutung. Maneman. Artinya yang masuk ke review ini benar-benar Ibu Bapak yang niat. Kita dalam mencari reviewer itu susah ya Ibu Bapak, dan mereka itu waktunya juga sangat sibuk sekali. Para dosen ini untuk bisa menyempatkan mereview artikel kita itu sudah suatu penghargaan yang sangat istimewa. Artinya yang kita berikan ke review harus benar-benar artikel yang istimewa juga. Ya, jangan sampai artikel yang ecek-ecek, yang masih mentah kita kasihkan ke sini, kasihan reviewernya. Lagi pula juga ini memalukan kita. Ya, artikel yang ini kok ditompo gitu ya. Nah, kemudian setelah 2 ini terlampaui, kalau sudah masuk ke copy editing ini sangat sudah enak. Karena kalau sudah masuk copy editing sudah pasti terbit. Ya, jadi kalau ada pengumuman, Ibu Bapak naskahnya sudah masuk di copy editing, berarti sudah terbit itu. Ya, sudah masuk jadwal terbit. Tinggal nanti di production, ya ini baru di sistem di terbitannya. Gitu ya Pak. Jadi kalau menemukan sudah masuk ke Open Journal System OJS, nanti akan dihadapkan dengan alur ini. Nanti di sini Ibu Bapak tidak akan bisa melihat di sini karena ini di akun admin ya. Nanti akan terlihat di sini siapa yang berperan, partisipannya. Mulai dari author itu penulis, namanya akan kelihatan di sini. Kemudian section editor, dia yang akan menyaring ini. Nah, kemudian nanti di sini ada production editor. Ya, dia yang akan melayout di sini. Nah, kemudian di sini ada jurnal editor atau pimpinan redaksi di sini, yang akan mengatur jalannya tata kelola jurnal ini. Baik, Ibu Bapak. Jadi ini saya berikan petunjuk ya untuk bisa submit ke sebuah OJS. Yang pertama kali Ibu Bapak harus mendaftar dulu, register. Di sana ada banyak pertanyaan, ya sekitar berapa ini, 9 atau 10 ini ya. Pertama menulis identitas. Ya, cepat ini. Kemudian ketika sudah klik ini ya register, Ibu Bapak sudah punya akun. Ya. Nah, di sini ada dua versi ini Bapak. Versi merah ya, itu kalau Ibu Bapak belum punya akun sama sekali. Ya, nanti register. Ketika Ibu Bapak belum siap nih ya naskahnya, yang penting saya mau register dulu lah di jurnal ide guru misalkan. Ya sudah, saya mau meregister aja. Klik register, sudah selesai. Tolong diingat nanti username dan passwordnya. Ya, jangan sampai lupa. Repot kalau lupa. Ya, dicatat di HP gitu ya. Nah, kemudian yang versi kedua adalah yang kuning ini. Kuning ini artinya Ibu Bapak itu ketika sudah siap artikelnya. Nanti masuk ke sini loginnya. Nah, kalau misalkan Ibu Bapak sudah siap artikelnya, bisa ketika pas daftar ini register nanti akan dihadapkan pada pertanyaan ini. Ya, nanti klik di sini, submit artikel. Ya, nomor 2 di sini. Kemudian nomor 3 akan bertemu dengan halaman di sini. Ketika yang kuning, ya suatu saat ketika Ibu Bapak sudah siap artikelnya, baru login. Ya, kemudian nanti setelah login itu pilih new submission. Ya, karena kalau login, kalau misalkan artikel yang belum siap ya, siapnya besok misalkan, nanti nggak akan langsung ke sini. Yang langsung ke sini adalah yang langsung ketika Ibu Bapak register. Alurnya di sini. Nah, jadi sebenarnya ini sama alurnya ini, 3 yang merah sama kuning. Cuman yang 3 itu sudah siap langsung di submission ya. Yang kuning itu nanti dulu aja. Nanti harus login dulu. Nah, kemudian setelah itu dua-duanya itu sama alurnya ya. Kita ada di sini ada pertanyaan-pertanyaan di sini. Sampai pada submit naskahnya yang komplit di sini. Ini Ibu Bapak harus ditekankan ya, stop plagiasi di sini. Nah, ini login di tempat naskah ini untuk melihat di tahap mana sih naskah saya gitu. Kalau misalkan masih di submission itu tandanya merah di atas ini.
ini masih di submission. Kalau tanda merahnya di atas review berarti dia sudah di tahap reviewer gitu. Gitu. Kalau misalkan di sini ada pertanyaan ini berarti suruh merevisi gitu. Nanti dilihat di sini di review naskah. Baik, Ibu Bapak, ini cara mengirim artikel, nanti bisa kita pelajari. Okay. Nah, setelah terbit ini ya, Ibu Bapak, promosikan artikel Ibu Bapak di media sosial. Ini kelebihan OJS, yaitu kita bisa mempromosikan hanya artikel kita saja. Nanti pembaca ini bisa membuka yang lain kalau mengklik menu yang lain. Tapi ini ketika kita share di WhatsApp, ya, dia akan langsung menuju artikel kita. Ini contohnya. Nah, caranya gimana? Caranya ketika Ibu Bapak membuka artikel Ibu Bapak di sini, klik aja copy paste saja di ini, copy paste URL-nya ini. Kemudian di copy paste di WhatsApp. Nanti akan muncul seperti ini. Ya, ketika ada orang lain buka langsung tertuju di artikel Ibu Bapak, langsung terbaca. Ini akan meningkatkan abstract view, ya, yang dia akan membaca abstraknya saja. Kalau mau download, nanti akan di bawah itu ada tombol downloadnya. Nah, bisa juga kita ketika sudah membuka tadi tombol download PDF, kita copy paste aja nih URL di sini, PDF-nya ini. Nanti judulnya view of judulnya. Kalau yang pertama ini kan dia langsung judul. Artinya di sini adalah abstrak. Tapi kalau di sini view of, ini artinya langsung PDF. Ya, jadi ketika ada teman Ibu Bapak langsung buka ini, klik ini gitu, langsung dihadapkan dengan PDF ini. Nanti bisa langsung downloadnya di sini. Nah, di sini ada lambang download. Gitu Ibu Bapak ya. Baik, ini informasi terakhir ya Ibu Bapak untuk bisa bergabung di grup Telegram, bisa join atau follow Instagram Jurnal Ide Guru ya. Kemudian mohon bantuan untuk one day one click, karena ini juga akan meningkatkan akreditasi kita ya, seberapa besar yang sudah bisa, seberapa banyak yang melihat jurnal ini per hari ya. Nah, ini pesan terakhir, semoga artikel kita yang kita tulis itu bisa dinilai dipak ya, kemudian naik pangkat. Tapi semoga juga naskah yang dibaca dan disitasi oleh orang lain menjadi pahala yang selalu mengalir. Amin. Gitu ya Bapak. Salam literasi, semoga bermanfaat dan terima kasih. Saya akhiri, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Andi, luar biasa nih Bapak Ibu atas materinya yang termasuk materi yang luar biasa dan bermanfaat untuk kita semua. Jadi selanjutnya saya akan buka sesi pertanyaan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya. Tapi sebelumnya mohon izin Bapak Andi, saya sudah merangkum beberapa pertanyaan. Cukup banyak, di sini ada 5 Bapak. Yang pertama dari Bapak Lundi. Nah, ini bertanya tentang pertanyaan pertama gitu Pak. Bagaimana cara menulis artikel yang tidak self plagiarisme? Kemudian yang kedua yaitu bagaimana mengetahui suatu artikel asli dan yang termasuk plagiarisme yang tidak disengaja. Nah, itu ada 2 pertanyaan. Yang pertama tentang cara menulis yang tidak self plagiarisme, dan yang kedua gimana caranya suatu artikel asli dan yang termasuk plagiarisme itu bagaimana cara mengetahui. Seperti itu Bapak. Ya, baik, langsung saya jawab ya Mas Ilham ya. Ya Bapak. Yang pertama, bagaimana supaya kita tidak terjebak dari self plagiarism ya. Untuk self plagiarism ini perlu diketahui Ibu Bapak, yang pertama adalah naskah yang kita rujuk itu sudah dipublikasi atau belum. Misalkan Ibu Bapak ini pernah menulis nih ya sebuah artikel ya, artikel tentang apa ya, PTK gitu. Tapi ini belum dipublikasi. Artinya apa ya, belum diseminarkan, kemudian belum dinilaikan gitu. Artinya masih dari file kita. Kemudian mau membuat hal yang mirip seperti itu. Ya, sama kayak gitu. Nah, ini sebenarnya bukan plagiasi Bapak, karena ini bukan publikasi yang sudah dipublikasikan, ya, diterbitkan.
Nah, untuk yang tergolong self plagiarism itu bagi artikel kita yang sudah dipublikasi. Ya, minimal sudah diseminarkan artikelnya itu. Kalau artikel sudah artikel atau PTK sudah diseminarkan, kalau mau kita rujuk ya kita harus mencantumkan sumbernya itu. Termasuk skripsi kita yang dulu, yang misalkan tesis ya, mirip nih ya dengan tesisnya. Itu harus disampaikan ini sumbernya gitu. Nah, cuman self plagiarism ini juga banyak macamnya. Kalau misalkan itu wujud perubahan dari PTK ke jurnal, ya itu sebenarnya bukan self plagiarism ya. Cuman ini adalah publikasi dalam bentuk lain. Artinya kita ini kan buat PTK itu laporan. Ya, dari laporan itu kita buat jurnal sebenarnya sama persis dalamnya, plek gitu, tidak ada bedanya dari tindakannya, dari sintaknya, dari hasilnya gitu. Nah, ini bukan dinamakan self plagiarism, ya. Ini hanya membuat bentuk lain dari publikasi kita ini, ya. Kecuali yang self plagiarism itu kita sudah menulis jurnalnya ya, tapi kita mau membuat jurnal lagi nih ya, hanya dibuat tahunnya beda atau subjeknya beda. Nah, ini yang namanya self plagiarism. Itu harus dihindari. Nah, caranya gimana supaya terhindar? Ya, jangan sampai kita membuat tema-tema yang persis dengan tulisan kita yang terdahulu. Ya, ambil aja kalau tema yang penting, misalkan peningkatan prestasi melalui PBL misalkan. Yang kedua, kita ingin membuat naskah PTK ya. Jangan sampai PBL lagi gitu. Ya, kita harus berinovasi dengan media yang lain, dengan tindakan yang lain. Ya, gantilah dengan Jigsaw, dengan PJBL, dengan Sole, dengan STEM, dan yang lain-lain. Nah, kalau mau misalkan ada kata-kata yang sama dengan artikel kita terdahulu, boleh itu untuk dijadikan sumber. Tapi kalau misalkan ini jurnal atau tesis atau PTK, ya tetap harus diparafrase. Jangan sampai sumber itu mentah-mentah kita copy paste ya di naskah kita yang baru. Itu cara untuk menghindari self plagiarism. Dan itu sebenarnya sangat penting sekali untuk mensitasi diri kita sendiri. Tidak apa-apa. Misalkan ini ya, saya membuat artikel jurnal. Kemudian saya mau memakai rujukan artikel saya yang kemarin gitu, supaya nanti citasi saya meningkat di Google Scholar. Boleh, itu nggak apa-apa. Tapi syaratnya itu tadi, ya tetap harus diparafrase. Intinya sih sama gitu, cuman di situ harus diparafrase dan disampaikan sumbernya. Nah, itu adalah cara efektif untuk meningkatkan jumlah citasi kita. Ini kalau di perguruan tinggi bagi para dosen, ya ini menjadi sebagai sebuah strata. Ya, kalau dosen yang sudah artikelnya itu sudah disitasi oleh ratusan penulis di jurnal internasional, Scopus gitu, dia memiliki strata yang tinggi di sebuah perguruan tinggi gitu. Dia dihormati di kalangan akademik ya, karena rujukannya, teori dia, hasil riset dia itu diakui oleh seluruh dunia. Ya, seluruh dunia dia akan membaca tulisan itu dan dia kalau misalkan dia di konferensi internasional bertemu dengan para pakar, dia akan terkenal. Si A itu dulu saya pernah mensitasi tulisan kamu. Tulisanmu menarik ya. Terima kasih kamu sudah menulis itu. Saya dan sudah mensitasi tulisan Anda. Ya, ini kalau kita bertemu dengan teman-teman kita di luar negeri untuk dosen, itu iklimnya seperti itu, atmosfernya seperti itu Bapak. Dan ini diharapkan kita sebagai guru pun juga sebenarnya seperti itulah. Ya, untuk bisa mensitasi diri kita sendiri ya, supaya kita juga minimal bisa meningkat gitu. Kalau orang lain nggak mau mensitasi ya citasi diri kita sendiri aja gitu ya. Nah, itu cara-cara untuk menghindari self plagiarism. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana untuk mengetahui naskah kita ini plagiasi atau bukan, gitu ya Mas Ilham atau apa? Benar Bapak. Untuk mengetahui apa tadi saya lupa, untuk mengetahui artikel asli dan yang termasuk plagiarisme yang tidak disengaja. Oh gitu, berarti kalau misalkan kita secara awam untuk melihat artikel itu bisa kita cek dengan
apa, kita misalkan dapat dari sumber nih ya, kita iseng aja. Saya pernah iseng, pernah test case ya, jurnal di sebuah lembaga ternama lah ya, yang itu dia punya penerbitan jurnal tapi paper. Ya, dia jurnalnya, dia lembaga ini lembaga bonafit ya, lembaga pemerintah sebenarnya yang dia untuk bergerak dalam bidang pendidikan. Tapi dia menerbitkan jurnal dalam bentuk paper. Nah, ini saya tes, cobalah kira-kira jurnal paper itu diminta untuk menparafrasa atau tidak. Saya mengambil nih ya artikel itu tiga naskah. Kemudian saya cek dengan plagiarisme saya di Turnitin. Ternyata banyak nih ya plagiasinya di sana, ada sekitar 50% lebih ini dari tiga-tiganya itu. Nah, itu caranya ya harus dicek kalau misalkan kita melihat naskah itu asli atau tidak gitu. Nah, itu sebenarnya bukan urusan kita sebagai seorang penulis ya. Nah, urusan sebagai seorang penulis itu mengurusi tulisan kita sendiri aja. Ya, tulisan kita ini sudah benar-benar murni dari pemikiran dari bahasa kita sendiri atau belum. Ya, kalau bisa karena kalau untuk mengecek itu kita harus cek satu-satu. Ya, kalau misalkan pakai software yang gratis, kita harus berulang-ulang karena di sana dibatasi kata 2000 kata. Berarti harus sekitar 2 halaman ya, cek 2 halaman per 2 halaman baru didapatkan hasilnya. Jadi seperti itu yang saya sampaikan tadi, itu bisa dipakai untuk bisa mengecek artikel itu plagiasi atau tidak. Mungkin itu Pak Ilham. Ya, baik, terima kasih Bapak Andi. Langsung saja Pak untuk pertanyaan yang kedua, yaitu dari Ibu Sri Suharti. Pertanyaannya adalah, setelah artikel saya direview oleh Bapak Andi, terdapat tulisan yang berwarna-warni. Mohon dijelaskan arti tulisan warna-warni tersebut. Bapak. Ya, terima kasih Mas Ilham. Bu Suharti ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau kita memasukkan artikel ke jurnal ya, itu ada 2 permintaan di sana. Yang pertama secara substansi kita harus disuruh memperbaiki secara materi dalam naskah kita. Yang kedua kita akan dihadapkan untuk perbaikan plagiarisme ya. Nah, langkah kita itu sebenarnya kita cek dulu permintaan reviewernya seperti apa. Misalkan reviewnya suruh menambahkan teori di pendahuluan, ya kita tambahi dulu, gitu. Tapi kita nambahinya jangan sampai kita mengulang kesalahan yang sama, artinya jangan copy paste gitu ya. Kemudian reviewernya minta tabel harus diperbaiki, gitu. Ya perbaiki dulu gitu. Setelah semua permintaan reviewer itu diselesaikan, baru langkah yang kedua adalah memperbaiki plagiarismenya, yaitu blok-blok yang warna itu adalah similarity dari sumber lain. Ya, artinya naskah itu sudah dicek dengan menggunakan software dan software menemukan ada kata yang sama dengan kata naskah ibu itu dengan sumber lain. Itu artinya kata-kata itu hasil dari copy paste dari naskah yang ada di internet. Oleh karena itu perlu dirubah dengan bahasa sendiri. Nah, tandanya itu adalah yang warna-warni. Ada yang warna merah, itu bisa diketahui di halaman paling belakang itu ya, kalau yang sudah direview di ide guru itu, di belakang ada tanda misalkan yang merah itu dia mengambil sumbernya dari UNY, Prince gitu. Berarti naskah ini dulu pernah ngambilnya dari UNY. Kemudian ini ngambilnya dari mana? Itu perwarna itu adalah untuk mengetahui sumber ini didapat dari mana gitu. Tapi yang harus dirubah yang mana? Ya yang harus dirubah yang semuanya. Ya, yang merah, yang biru, terutama yang blok-blok yang lebih dari 3 baris. Ya. Kalau yang masih 2 baris untuk 2 kolom enggak apa-apa. 2 baris tapi dalam 1 kolom ya banyak ya Bapak. Artinya kalau 2 baris itu kalau dalam 1 kolom, kalau dalam 2 kolom itu sama saja 1 kalimat kalau model naskah yang 1 kolom. Nah, itu nanti dulu aja yang 1 baris, yang 1-2 baris dilewati dulu nggak apa-apa. Yang paling penting yang 1 paragraf itu blok semua warnanya. Itu tolong dibaca yang di blok itu, kemudian dihapus. Ya, dihapus dulu.
ya. Jadi Bapak menjumpai sebuah tulisan Ibu Bapak di situ dalam satu paragraf merah. Itu artinya kan dari internet. Dibaca dulu yang blog itu, setelah dibaca dihapus. Jangan sampai masih ada di situ. Setelah dihapus, ya, yang dihapus itu naskahnya saja. Kalau misalkan ada sumbernya jangan dihapus. Ya. Ya. Yang dihapus adalah teksnya saja, jangan sumbernya. Sumbernya tetap ada di situ. Setelah dihapus, ya bersih, Ibu Bapak tuangkan kembali apa yang telah dibaca tadi dengan bahasa kalimat sendiri. Gitu. Ya memang untuk apa ya awal-awal mungkin bahasa kita agak sedikit apa ya kurang terstruktur gitu ya. Setelah diparafrase baru nanti dibaca lagi dan diedit. Yang penting bahasanya sudah bahasa kita gitu. Mungkin itu untuk bisa mengetahui yang tadi blog-blog itu cara tindakannya itu Ibu ya. Begini Pak, mohon bertanya lagi. Punya saya kemarin yang direview oleh Pak Andi itu ada yang 2 baris, tetapi dalam 2 baris itu warnanya juga macam-macam gitu. Baik, ya betul. Ada Ibu, merah, ada biru, ada kuning. Saya itu pengen ngerti yang kuning itu apa, yang biru itu apa, kemudian yang merah itu apa, itu biar saya itu nanti cara berpikirnya bisa fokus. Jadi gini Bu, untuk warna-warna itu hanya membedakan sumbernya saja. Artinya itu Ibu melihat PDF yang ada di halaman paling belakang, itu kan di sana menggambarkan warna-warna itu ditujukan alamatnya di mana. Misalkan Ibu di situ kalimatnya warnanya merah. Nanti di belakang itu ada tanda yang merah itu didapat dari sumber mana. Kemudian yang warnanya biru didapat dari sumber mana. Itu hanya menandakan artikel itu diperoleh atau tingkat kesamaannya itu dengan artikel di situs mana. Jadi seperti itu. Untuk mana yang harus dirubah, yang merah, biru, atau kuning, semuanya masih dirubah. Meskipun itu hanya 2 baris ya, dirubah dulu. Meskipun tidak ada yang blok-blok, tapi kalau misalkan itu banyak, ya 2 baris tapi banyak, ya itu kan sama aja juga banyak gitu ya. Nah itu apa ya, istilahnya kita mencoba untuk bisa suatu saat kita memulai menulis, bagi mungkin yang belum pernah menulis, ketika kita menuangkan PTK kita dalam jurnal, itu lebih baik kita tulis dengan bahasa kita. Ya, kalau misalkan kita sudah di PTK sudah terlanjur nih ya, copy paste semua, nah itu harus dituangkan dalam artikel itu dengan bahasa kita. Kalau misalkan di PTK-nya sudah murni tulisan, nah itu copy paste nggak apa-apa, tapi ya harus benar-benar nyambung gitu ya, jangan hanya asal copy paste. Itu ya, tapi Bu gini Sri Pak, sebentar Pak, satu lagi pertanyaan saya. Tapi faktanya itu sama sekali saya tidak mengambil dari yang dari sumber-sumber yang berwarna-warni itu ada itu murni dari kalimat saya, itu sudah saya buat dengan kalimat saya sendiri, tidak ada yang merujuk pada yang kemarin ada warna-warninya itu yang di belakang review itu. Ya, baik. Jadi untuk tingkat kesamaan ya itu sangat relatif sekali ya Ibu Bapak. Jadi meskipun kalimat itu memang bukan bukan ngambil dari sumber lain, itu memang ada toleransinya yaitu 20%. Jadi ketika Ibu Bapak menulis dan ternyata tingkat kesamaan, karena tingkat kesamaan memang tidak bisa dihindari. Contohnya kata-kata umum ya seperti peningkatan prestasi belajar pada kelas ini, ya itu kan umum sekali. Itu pasti akan diindeksasi akan sama dengan similarity dengan sumber lain. Nah, padahal itu adalah pemikiran kita gitu ya. Iya, seperti itu. Ya, itu nggak apa-apa, dibiarkan saja ketika itu yakin dari tulisan kita, nggak apa-apa. Karena masih ada toleransi kita yaitu 20% tadi. Itu saya kira nggak sampai lebih dari 20% kalau hanya dua baris yang seperti itu Ibu.
Iya. Asalkan yang blok-blok besar-besar itu ya, yang satu paragraf itu benar-benar di parafrase. Nah, Terus kalau saya mau ngirim hasil reviewnya, itu prosesnya juga seperti yang kemarin? Prosesnya ada di tadi yang saya sampaikan, yang warna hijau itu tadi ya, masih di submission, artinya di editor ya. Nanti di review naskah itu di add discussion itu ya, itu nanti diupload di situ. Jadi tidak membuat new submission lagi. Ya, jadi Ibu Bapak kalau menulis di OJS itu memang ada 2 tahap ya. Yang pertama new submission kita mengirim awal. Ya, kemudian yang kedua tahap revisi itu jangan new submission lagi. Kalau new submission berarti Ibu Bapak menulis judul baru gitu. Nanti harus menuliskan judul, abstrak, referensi dan lain-lain. Ya, repot. Nah, kalau mau mengirim revisi cukup buka klik nama ibu yang ada di situ, yang ada di artikel itu, di submission itu ya, nanti akan muncul menu seperti yang ada di itu tadi yang saya sampaikan. Nanti akan di-share itu materi saya ini tadi. Gitu, atau di petunjuk-petunjuk di web juga sudah ada menu seperti itu Ibu. Tinggal upload revisi naskah. Gitu. Caranya seperti itu. Sampun Ibu? Iya, matur suwun. Alhamdulillah. Banyak sekali pengalaman dan pencerahan dari Pak Andi. Terima kasih. Sami-sami, matur nuwun. Monggo Mas Ilham. Nggih, matur nuwun Ibu. Saya lanjut nih Pak untuk pertanyaan yang ketiga, yaitu dari Bapak Windu Muhammad. Pertanyaannya adalah bagaimana caranya saya mempunyai akun Turnitin? Ini gimana caranya supaya dapat punya akun Turnitin, Bapak? Oke, baik. Untuk akun Turnitin itu ada 2 versi ya. Yang pertama versi student, yang kedua versi instruktur. Kalau yang versi student itu murah ya, Ibu Bapak. Itu 6 bulan tuh biayanya sekitar 100.000. Ya, itu Ibu Bapak bisa beli di Shopee, di Lazada, ya akun-akun itu. Nanti ketika beli, nanti Ibu Bapak akan dapat akunnya, ya. Nah, kalau misalkan Ibu Bapak tidak ada profesi lain, misalkan bukan sebagai seorang konsultan skripsi atau konsultan tesis itu kurang bermanfaat gitu. Kalau misalkan Ibu Bapak versi student itu biasanya dipakai untuk para jasa konsultan itu. Tapi ada kelemahannya untuk yang versi student. Itu untuk fitur-fitur hanya sedikit fitur-fitur untuk alat-alat toolnya itu. Itu murahnya di situ, murahnya sekitar 100 itu udah 6 bulan itu, untuk 6 bulan. Tapi kalau versi instruktur ya yang ada di ID Guru ini adalah versi instruktur, itu sekitar 1 jutaan lebih ya kalau misalkan per tahunnya. Itu bahkan kontrak itu kalau misalkan satu instansi lembaga ya mahal itu kalau yang versi instruktur. Tapi dia benar-benar sangat sensitif dan lengkap fiturnya gitu. Nah, kalau cara yang lebih murah, Ibu Bapak nanti di pinggir jalan itu banyak kok yang menawarkan jasa Turnitin gitu ya, 10.000 per naskah itu. Jadi per naskah itu kita cekkan itu kalau di jalan ada jasa-jasa membuka itu ini banyak di aplikasi juga banyak itu ya. Itu biayanya sekitar 10 sampai 20.000 per naskah gitu. Nah, kalau di Deguru itu karena untuk membuat sejak tahun 2016 itu ide guru itu saya sudah berusaha untuk meminta di dinas itu supaya ada alokasi anggaran. Tapi ternyata memang sangat sulit sekali untuk membuat sebuah anggaran dalam jurnal ini khususnya untuk Turnitin, DOI dan lain sebagainya. Untuk itu apalagi di saat pandemi seperti ini ya Ibu Bapak, di dinas itu ada 6 terbitan, salah satunya ide guru itu ya.
5 itu tidak terbit mulai tahun 2020. Tahun 2021 ini juga tidak terbit, yaitu di lingkungan Dinas Pendidikan. Itu karena apa? Karena rasionalisasi anggaran itu untuk terbitan itu sekarang dibatasi, nggak boleh untuk membuat yang cetak-cetak itu. Nah, untuk anggaran semacam kayak Turnitin, DOI itu kan di SBU ya, standar biaya itu kan tidak ada, ya tidak ada apa ya, ranknya itu kan masuk kemana itu tidak ada. Oleh karena itu, untuk di jurnal Ide Guru, biaya penerbitan itu kan ditanggung penulis 300.000. Itu untuk cetak 2 eksemplar, kemudian dia sudah mendapatkan Turnitinnya, ya naskahnya sudah dicek, kemudian ada DOI. DOI itu kita membayar ya, pusatnya ada di Amerika sana, di Crossref, ya itu lembaga internasional yang dia akan menginventaris artikel-artikel ilmiah seluruh dunia. Jadi identitas DOI itu identitas internasional. Nah itu juga ada kontribusinya, ya kontribusinya kita setiap tahun itu ada annual fee, ya kita membayar ke sana, termasuk ada biaya konten per artikel. Sehingga Ibu Bapak ketika mensubmit di jurnal manapun ya, ketika jurnal itu punya komitmen reputasi yang baik, ya dia pasti ada biaya untuk itu tadi DOI, Turnitin dan lain sebagainya. Tapi banyak juga sih jurnal-jurnal yang gratis juga ada di perguruan tinggi ya. Tapi ya mohon maaf untuk tingkat peer review dan plagiarismenya ya juga tidak ada bahkan gitu ya. Enak masuknya gitu, gratis lagi gitu ya. Tapi untuk komitmen publikasi ya mohon maaf mungkin tidak terlalu komitmen gitu. Nah untuk itu biaya komitmen itu memang mahal ya, untuk jasa Turnitin, kemudian DOI gitu. Nah saya kira 300.000 ini tidak sebagai untuk gaji di redaksi, tidak, di Ide Guru itu tidak ada yang kecuali untuk membayar paket data, karena itu penting. Kita sering ada meeting, kemudian ada proses jalannya naskah itu kan juga membutuhkan paket data. Itu ada biaya itu, tapi untuk honor tidak ada. Itu bahkan laporannya juga resmi ya ke dinas, ke bagian GTK itu. Jadi biaya 300 yang dikeluarkan itu sepadan lah dengan apa yang didapat. Bahkan Ibu Bapak kalau melihat jurnal di internasional Scopus itu minimal tuh 5 juta ya. Tingkat dosen untuk bisa menulis di jurnal tingkat Scopus, terindeks Scopus gitu, itu harus mengeluarkan biaya paling tidak 5 juta gitu. Itu jadi biaya untuk publikasi memang seperti itu. Bahkan untuk yang di Indonesia sendiri, jurnal nasional yang sudah masuk Sinta 1, Sinta 2 itu minimal 1 juta gitu. Ada teman yang kemarin itu mau lulus ya, lulus S2, dia harus syaratnya lulusan itu tesisnya harus dijurnalkan di jurnal yang minimal Sinta 2. Ya dia harus membayar 2 juta. 1 juta itu kalau yang di situ. Jadi seperti itu, dinamika jurnal itu seperti itu Ibu Bapak. Ya, untuk sebuah komitmen itu seperti itu ya. Tapi insya Allah kita sudah mendapatkan TPP, tunjangan, kemudian sertifikasi, hal semacam itu harusnya tidak menjadi beban gitu. Mungkin itu Pak Ilham ya. Oke, baik, terima kasih Bapak Andi. Ini pertanyaan terakhir Bapak, karena waktunya sudah hampir pukul 15.00. Jadi ini dari pertanyaan dari Ibu Sitiarini, bertanya, bagaimana untuk menuliskan daftar pustaka yang sumber dari jurnal penelitian yang penelitinya beberapa nama orang, Bapak? Baik, terima kasih. Jadi kalau di apa style American Psychologists Association itu dituliskan semua kalau di daftar pustaka pakai koma ya, nama belakangnya saja. Misalkan saya Hapsara AS, kemudian Mas Ilhami, yang D-nya siapa? Yang D-nya itu di depan. Nanti baru diikuti I sama M gitu. Nanti koma. Kemudian yang jangan pakai DKK gitu.
Nah, kemudian di daftar pustaka nggak boleh pakai DKK ya. Ketika sudah masuk ke naskah di teksnya gitu, itu baru boleh pakai DKK di sana. Kalau dalam bahasa Inggris kan et al gitu. Tapi ada beberapa jurnal yang harus dituliskan nama lengkapnya. Jadi author, first author, kemudian second author itu harus ada di sana semua. Tapi untuk di ide guru, kalau mau ditulis semua nggak apa-apa. Ya, first author sama second author ditulis semua nggak apa-apa, hanya nama belakangnya saja. Nanti di jarak pakai koma. Tapi kalau misalkan di daftar pustaka, nanti kata-kata nama depan dan nama tengah tetap dicantumkan. Ya, jadi AS misalkan Hapsara AS gitu. AS-nya ada di daftar pustaka, harus ada di sana. Tapi ketika sudah di naskah, cukup Hapsaranya saja. Gitu. Jadi itu mohon untuk setiap penulis itu memeriksa sendiri ya, karena kalau di editor itu untuk bisa melihat sampai sejeli itu juga tidak mungkin gitu ya. Karena untuk untuk melihat naskah itu sangat butuh ketelitian yang sangat luar biasa. Sehingga untuk kita di tim redaksi itu juga tidak sedetail itulah gitu. Oleh karena itu di tingkat autor sendiri harus sudah benar-benar sudah bisa siap gitu. Itu Ibu Bapak. Mungkin itu ya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Andi atas jawabannya. Mohon maaf sebelumnya kepada Bapak Ibu karena memang waktunya sudah hampir jam 3. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya nanti akan saya sampaikan ke Pak Andi, Pak, biar dijawab oleh Pak Andi. Dan bisa disampaikan kepada yang bertanya. Ya, terima kasih kepada Bapak Andi atas presentasinya, penyampaian materi yang luar biasa. Saya kira ini sebuah manfaat untuk Bapak Ibu yang selaku guru untuk menulis sebuah artikel begitu. Jadi biar ada referensi, kemudian juga petunjuk bagaimana cara membuat jurnal. Kemudian juga bisa bermanfaat kepada masing-masing kita untuk digunakan sebagai semestinya. Di sini saya akan menyampaikan beberapa rangkuman dari penyampaian oleh Bapak Andi dan beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu semuanya. Jadi intinya sebenarnya untuk menulis sebuah jurnal ini butuh usaha dan kesabaran karena begitu banyak hal yang harus diperhatikan mulai dari substansi, kemudian redaksionalnya. Untuk menulis sebuah artikel itu cukup banyak ya yang harus diperhatikan. Tadi sudah dijelaskan bagaimana cara menulis, kemudian dari bab 1 hingga bab terakhir, dari pendahuluan, metode, kemudian sampai kesimpulan, itu luar biasa dan harus diperhatikan step by step-nya. Kemudian juga e-journal itu banyak tipenya, banyak jenisnya, dan itu harus diperhatikan juga sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Kemudian juga terkait etika publikasi. Nah, ini sering banget nih Pak Andi, yang terkait etika publikasi itu hampir kurang diperhatikan, seperti misalkan plagiasi, kemudian juga lupa untuk menyentumkan hasil penelitian dari teman-teman kita. Nah, itu sangat diperhatikan karena untuk mempunyai jurnal itu harus dilihat dulu sumber dan atau referensi yang dipakai seperti itu. Kemudian yang terakhir tadi dari beberapa pertanyaan ini, saya rasa cukup banyak Bapak ya yang untuk tertarik dengan materi Bapak hari ini. Bahkan ada pertanyaan yang belum terjawab, mungkin nanti bisa dijawab oleh Bapak Andi seperti itu. Mungkin itu saja penyampaian dari pemateri dari Bapak Andi. Saya ucapkan terima kasih banyak ke Bapak Andi dan seluruh Bapak Ibu yang sudah hadir di acara seminar pada hari ini. Untuk materi dan PPT setelah record akan kami share nanti di grup. Kami dari Science Hunter Indonesia mohon maaf apabila ada kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Mudah-mudahan bisa mendapatkan manfaat dari seminar pada siang hari ini. Saya akhiri, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Andi dan seluruh Bapak Ibu di seluruh Indonesia yang hadir pada siang hari ini. Saya akhiri, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bapak Andi dan Waalaikumsalam semuanya. warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Mas Ilham dan Ibu Bapak semua. Mohon maaf kalau ada khilaf. Terima kasih partisipasinya. Ya, baik, terima kasih Bapak dan semangat Bapak Ibu. Sehat selalu, jaga kesehatan. Amin. Ibu sedih. Nanti yang belum terjawab bisa mungkin di grup saya sampaikan mungkin ya, Mas Ilham ya. Ya, saya Bapak. Oke. Habis Ya. ini saya share pertanyaan. Oke, siap. Ya. Baik, mungkin itu Ibu Terima Bapak. kasih Pak Bapak. Sama-sama Ibu Bapak. Sama Ibu. Saya mohon izin live nggih, Ibu Bapak. Ya Bapak. Ya. Jadi, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Dari Boyolali izin live Pak. Iya Bapak. Wah, dari Boyolali. Ya Pak, dari Boyolali. Ya, salam Bapak untuk keluarga Ya, dan Pak. keluarga dari Boyolali. Sehat selalu. Amin amin. Ya Pak, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.